Shalom semuanya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Buat anak-anakku semuanya, hari ini kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Semua sudah siap ya anak-anak? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kesehatan buat kita sehingga minggu ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita. Semua Ibu harap kalian bisa mendengarkannya dan bisa mengikuti lewat video pembelajaran yang mau Ibu sampaikan. Minggu ini pembelajaran kita masuk ke bab 3. Gereja yang hidup di dunia. Jadi kita gereja yang hidup di dunia. Nah, bahan Alkitabnya Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita tentang gereja yang hidup di dunia, yaitu 1. Menyebutkan tugas gereja untuk bersekutu dan melayani dan menunjukkan kaitan dari kedua tugas tersebut dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan beberapa kegiatan di gereja yang menunjukkan upaya untuk mempererat kehidupan persekutuan di gereja. Yang ketiga, menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda untuk dikembangkan di dalam gereja. Yang keempat, menyebutkan penolakan yang mungkin muncul dari pelayanan gereja kepada sesama. Dan yang kelima, menyebutkan contoh-contoh tentang pendekatan dan kegiatan yang lebih dapat diterima secara positif oleh masyarakat sekitar. Nah, sekarang kita masuk ke uraian materi. Bagian A-nya, gereja yang memberitakan. Gereja yang memberitakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 digambarkan bahwa pada hari Pentakosta yang pertama 3.000 orang mengaku percaya dan dibaptiskan. Ketika Petrus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada orang banyak yang ada di Yerusalem. Bagian kedua, dalam Kisah 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Pemberitaan atau khotbah yang disampaikan oleh pendeta, guru, Injil, penginjil, penatua, dan lain-lain merupakan suatu tugas yang mereka laksanakan, disebut dalam bahasa Yunani sebagai kerugma atau pemberitaan. Kerugma di sini sebutannya berarti pengumuman, seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan yang menyampaikan berita-berita tentang pada masa itu. Karena saat itu belum ada surat kabar atau media
masa lain. Bagian B-nya, gereja yang bersekutu. Dalam kitab Perjanjian Baru, kita dapat menemukan 106 kata memberitakan. Hal ini menunjukkan bahwa kata gereja menempatkan posisi yang sentral dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan orang-orang Kristen perdana? Apakah ibadah mereka sama dengan ibadah gereja kita sekarang? Ternyata tidak. Ibadah mereka sangat berbeda dengan ibadah yang kita kenal sekarang ini. Nah, kenapa dikatakan berbeda? Karena zaman mereka dulu, mereka berkumpul di rumah-rumah, ya, tidak di gedung gereja, di rumah-rumah. Jadi itulah perbedaannya. Ibadah yang umumnya terdapat di gereja-gereja sekarang sudah berkembang jauh karena perkembangannya pemahaman tentang arti liturgi yang dimiliki oleh masing-masing gereja. Di sini bisa kita lihat ada beberapa contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bagaimana ibadah kita berbeda-beda. Pertama, di gereja ortodoks atau Katolik Timur, liturgi itu sendiri menjadi intisari kebaktian. Karena itulah kebaktian di gereja-gereja ortodoks dapat berlangsung sangat panjang dengan liturgi yang cukup rumit. Gereja ortodoks Rusia misalnya menyelenggarakan kebaktiannya hingga 3 jam dan seluruh jemaat berdiri sepanjang kebaktian. Nah, kalau sekarang mana ada seperti itu, berdiri 5 menit aja kita rasanya sudah tidak nyaman lagi, ya kan? Jadi kita harus selalu banyak duduk. Itu perbedaannya salah satu. Di gereja Katolik Roma, Ekaristi atau perjamuan kudus sangat ditekankan. Ekaristi adalah puncak ibadah di dalam gereja itu. Perjamuan kudus dirayakan setiap minggu untuk memperingati kurban Yesus Kristus. Nah, gereja-gereja Protestan memberikan tekanan yang kuat pada pemberitaan firman melalui khotbah. Sebagian besar waktu dalam kebaktian diberikan kepada pemberita firman, sehingga ada gereja-gereja yang menyediakan waktu hingga 30-45 menit dari kebaktiannya untuk khotbah. Khotbah menjadi puncak dari seluruh isi kebaktian. Itulah sebabnya studi tentang berkhotbah atau homiletika menjadi sangat penting. Nah, kalian bisa memahami ya tadi perbedaan di gereja Katolik Ortodoks dengan gereja-gereja Protestan yang sudah ibu bacakan. Itulah sekedar contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana ibadah kita berbeda-beda. Sementara itu, ibadah orang-orang Kristen perdana pada awalnya sangat mirip dengan ibadah orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu, orang Kristen perdana masih menganggap diri mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi lainnya. Dalam bahasa Indonesia, hari yang pertama itu disebut hari Minggu. Kata ini berasal dari bahasa Portugis yang menyebutkan domingo, yang kemudian dialihkan menjadi bahasa Indonesia hari Minggu. Kata domingo berarti hari Tuhan. Jemaat Kristen mula-mula menata peribadahan mereka sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Tata ibadah ini disebut liturgi, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani liturgia. Kata liturgia dalam bahasa aslinya mengandung banyak arti, antara lain pelayanan militer, pelayanan iman berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang
miskin. Kata koinonia sendiri mengandung arti yang jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Sebab dalam kata ini terkandung makna persekutuan dan hubungan yang sangat erat. Karena itu, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti yang digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana yang membagi-bagikan kepunyaan mereka. Di sini kata koinonia ini mengandung arti yang suka berbagi kepada sesama. Persekutuan ini menjadi semakin jelas di mana selain perjamuan kudus, jemaat Kristen perdana ini juga mengadakan perjamuan kasih seperti yang dilaporkan dalam 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Dalam perjamuan kasih ini masing-masing anggota pembawa suatu makanan tertentu yang kemudian dimakan bersama-sama dengan warga jemaat yang lain. Nah, kita masuk ke bagian C. Gereja yang tidak membeda-bedakan. Kisah para rasul melukiskan kehidupan umat Kristen perdana yang indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan cukup pula. Dalam perjamuan kasih ini tergambar persekutuan yang sangat erat dan mendalam antara orang-orang Kristen perdana ini. Tidak ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan mereka yang dari kelas bawah. Orang seperti Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari rumah tuannya, disapa sebagai anak dan buah hati oleh Rasul Paulus. Jadi dalam persekutuan tidak boleh membeda-bedakan antara teman-teman kita di sekitar kita. Itu maksudnya. Dalam Galatia 3 ayat 28, Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan ras atau Yahudi dan Yunani, kelas atau hamba dan orang-orang merdeka, maupun jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kini dihapuskan oleh kasih Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua. Itu jelas dijelaskan ya tadi di Galatia 3 ayat 28. Nah, kita masuk ke bagian D, itu mengenai pendeta Dr. Martin Luther King dalam perjuangannya. Pendeta Dr. Martin King dari tahun 1929 sampai 1968, seorang pendeta gereja baptis, adalah seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat. Ia berjuang untuk hak-hak orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih, karena mereka adalah keturunan budak. Seseorang yang dilahirkan dari pasangan campuran akan melahirkan keturunan yang selamanya dianggap cacat, karena darah pasangan yang berkulit hitam ini disebut sebagai aturan setetes darah. Artinya, bila ada setetes saja darah orang kulit hitam pada diri seseorang, maka hal itu akan membuatnya tidak layak digolongkan sebagai orang kulit putih. Pendeta Martin Luther King dan pendeta King bersatu mengorganisasikan sebuah
boikot bebas yang kemudian menyebar di seluruh wilayah selatan Amerika Serikat. Selain itu, Pendeta King juga menggerakkan gereja dan orang-orang kulit hitam untuk melawan undang-undang yang menjadikan mereka bukan warga negara. Pada 28 Agustus 1963, ia mengadakan Mars di Houston, Washington, sebuah unjuk rasa untuk menuntut hak-hak orang kulit hitam untuk pekerjaan dan kemerdekaan. Unjuk rasa ini diikuti antara 200 hingga 250 orang, kebanyakan orang kulit hitam, tetapi juga ada beberapa ribu orang kulit putih yang bersimpati dengan perjuangan mereka. Pada Mars di Washington, Pendeta King menyampaikan pidatonya yang sangat terkenal yang berjudul "Aku Bermimpi". Dalam pidatonya, dia antara lain mengatakan, "Aku bermimpi bahwa suatu hari kelak bangsa ini akan bangkit dan menjalani makna sejati keyakinannya. Kami menganggap kebenaran ini sudah terbukti dengan sendirinya, bahwa semua orang diciptakan sederajat. Aku bermimpi bahwa suatu hari bukti-bukti Georgia yang berwarna merah, anak-anak para bekas budak dan anak-anak para bekas pemilik budak dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Aku bermimpi bahwa suatu hari kelak bahkan negara bagian Mississippi, sebuah negara bagian gurun pasir yang terbakar dalam panasnya ketidakadilan dan penindasan, akan diubah menjadi mata air kemerdekaan dan keadilan. Aku bermimpi bahwa keempat anakku suatu hari kelak akan hidup di suatu negara dan mereka tidak akan dinilai melalui warna kulit mereka, melainkan oleh watak mereka. Aku bermimpi hari ini." Pidato Pendeta King ini menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Di dalam pidatonya berulang kali Pendeta King mengutip bagian-bagian Alkitab yang menjadi sumber inspirasi perjuangannya. Pendeta King berulang kali menerima ancaman akan dibunuh. Dalam hidupnya, Pendeta King sangat tekun berdoa. Beberapa doanya dapat dicantumkan di sini. "Tuhan, karuniakanlah kami kekuatan tubuh untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tetap tidak menggunakan kekerasan, meskipun kami mungkin menghadapi maut." Dalam sebuah doanya yang lain, Pendeta King mengatakan, "Tuhan, singkirkanlah segala kepahitan dari hatiku dan berikan aku kekuatan dan keberanian untuk menghadapi bencana apapun yang mungkin menimpa aku." Prinsip anti kekerasan yang diberlakukan Pendeta King didasarkan pada ajaran Tuhan Yesus yang mengatakan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu." Matius 5 ayat 39. Tentu tidak mungkin memberlakukan ajaran ini di dalam kehidupan kita. Pendeta King dibunuh pada 4 April 1968 oleh orang yang membencinya. Namun menjelang ajalnya, King berkata, "Saya memaafkan orang itu." Perjuangan Pendeta King pada tahun 1950-an hingga 1960-an itu baru terlihat buahnya ketika Barack Obama, seorang berdarah campuran kulit putih ibunya dan Afrika ayahnya, terpilih menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat, terpilih pada tahun 2008. Semua ini rasanya tidak mungkin terjadi apabila Pendeta King
tidak berjuang untuk hak asasi orang-orang kulit hitam. Ini pun tidak mungkin terjadi apabila pendeta King tidak terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembelajaran kita untuk minggu ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.